Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Humasa Channel yang insyaallah sama dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua hingga akhirnya Ramadan ini bisa kita selesaikan dan kita bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni menjadi insan yang bertakwa. Pemirsa Humasa Channel yang sama dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini sedikit kita menyoroti sebuah fenomena. Fenomena apakah itu? Fenomena yang selalu terjadi di bulan suci Ramadan, yakni orang-orang yang beribadah melakukan amaliyah di bulan suci Ramadan yang hanya semarak di awalnya saja, akan tetapi semakin hari, semakin berangsurnya Ramadan itu pergi, maka animo masyarakat untuk melaksanakan ibadah amaliyah di bulan suci Ramadan juga semakin menurun. Sama halnya pada kesempatan hari ini, menuju berakhirnya bulan suci Ramadan, masjid-masjid yang dahulunya penuh sesak oleh jamaah, kian hari kian meluas kembali kepada semula, yakni jamaah yang betah di masjid adalah jamaah-jamaah yang sebelumnya memang sudah berada di masjid. Kira-kira sebenarnya apakah yang menjadi faktor jamaah itu hanya semangat di awalnya saja dan kemudian semakin menurun semangat mereka di akhir-akhir bulan suci Ramadan? Pada kesempatan kali ini paling tidak ada dua hal yang bisa diangkat menjadi sebuah faktor, menjadi faktor-faktor yang dimana jamaah itu kehilangan semangat di akhir-akhir bulan suci Ramadan. Nah, yang pertama adalah bagaimana jamaah itu tidak sampai kepada mereka janji Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang berpuasa, yakni mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umumnya orang itu ketika berpuasa, ketika dia menjadi sebuah fenomena, mungkin mereka hanya ikut-ikutan. Ketika puasa sedang ramai-ramainya di media sosial, sedang ramai-ramainya di tengah-tengah masyarakat, maka mereka juga semangat untuk beribadah di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi ketika berangsur-angsur hari, masyarakat yang kebanyakan sudah sibuk dengan aktivitas mereka, mereka juga sudah tidak semangat lagi beribadah di bulan suci Ramadan. Nah, yang pertama adalah gelar takwa itu tidak sampai informasinya kepada masyarakat. Sehingga ketika dikatakan bahwa berpuasalah kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa, takwa itu tidak lagi semenarik apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena informasi takwa tidak sampai kepada mereka. Kalau seandainya saya dapat takwa, apakah yang saya dapatkan dari takwa itu? Mungkin itu menjadi pertanyaan di benak mereka. Lebih realistis lagi ketika mereka mendapatkan materi-materi duniawi. Seperti misalnya kalau engkau pergi ke suatu tempat, maka di tempat itu engkau akan dibayar sejumlah sekian rupiah, maka mereka akan menuju ke tempat tersebut karena dia lebih real, lebih nyata. Sementara puasa hanya menawarkan takwa saja, sementara definisi untuk takwa, informasi untuk takwa itu tidak sampai kepada mereka. Nah, ini kemudian menjadi PR untuk kita semua, menjadi pekerjaan rumah untuk kita semua yang insya Allah sampai hari ini masih semangat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, menghidupkan malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan. Ini menjadi PR kita untuk menyebarluaskan kepada seluruh masyarakat, utamanya masyarakat awam, bahwa seperti inilah takwa, dan takwa selamanya akan menarik dan tetap akan menjadi tujuan satu-satunya orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah memberikan keterangan yang begitu banyak tentang takwa ini, yang kalau seandainya masyarakat awam itu sampai kepada mereka informasi tentang takwa, boleh jadi mereka sampai hari ini masih semangat untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Nah, ini menjadi pekerjaan rumah kita semua, menyebarkan informasi takwa kepada mereka. Nah, dalam hal ini misalnya takwa dalam surah At-Talaq itu. Yang pertama, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa maka akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua,
wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sesungguhnya kalau kalian bertakwa, Allah juga akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan kemudian yang ketiga, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa orang yang kalau dia bertakwa, maka setiap keadaan, setiap hal yang dia temui, Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kemudahan-kemudahan. Berarti ada jalan keluar, ada rezeki yang tidak disangka-sangka, lalu kemudian ada kemudahan di segala urusan. Nah, ini informasi ini kalau sampai kepada mereka, mudah-mudahan mereka semangat untuk beribadah di bulan suci Ramadan dan berniat untuk menjadi orang yang bertakwa tersebut. Jangan sampai masyarakat ini lebih suka menjadi orang yang ganteng, orang yang cantik, orang yang kaya, atau orang yang sukses saja dalam pandangan duniawi, sementara takwa karena dia berhubungan dengan hal-hal ukhrawi menjadi tidak menarik bagi mereka. Nah, untuk lebih memperjelas tentang takwa ini, kita bisa belajar dari sebuah kisah yang dimana menceritakan tentang seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini adalah seorang muhajirin yang kemudian ikut bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, dan di sana dia bertemu dengan orang-orang Ansor. Karena hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa ya. Saat itu dikejar-kejar oleh kafir Quraisy, maka dipastikan bahwa orang-orang muhajirin ini pindah ke Madinah dalam peristiwa hijrah itu tidak membawa harta benda mereka, sehingga ketika sampai di Ansor di Madinah bertemu dengan kaum-kaum Ansor, kaum-kaum muhajirin adalah orang-orang yang sedang tidak memiliki harta benda. Akan tetapi Abdurrahman bin Auf ini adalah seorang sahabat yang memang Allah Subhanahu wa taala akui bahwa Abdurrahman bin Auf ini adalah orang yang mendapatkan gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala apapun yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf ini pasti berhasil, pasti sukses. Nah, ketika Abdurrahman bin Auf sampai di kota Madinah dan dia tidak memiliki harta benda apapun itu, dia hanya bertanya kepada sahabat-sahabat yang ada di Madinah, yaitu kaum-kaum Ansor, bertanya di manakah letak pasar yang ada di kota Madinah ini. Setelah letak pasar itu diketahui oleh Abdurrahman bin Auf, maka sejak saat itu Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang kaya raya. Artinya karena takwa yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf, maka segala urusannya itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika Abdurrahman bin Auf ini ingin menguji dirinya sendiri. Dia ingin merasakan bagaimana sebuah kegagalan. Dia ingin merasakan bagaimana kesialan itu sampai kepada dirinya. Karena kalau dia pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada di dalam kamus Abdurrahman bin Auf itu sebuah kegagalan. Nah, dalam sebuah eksperimennya ini supaya menggagalkan dirinya sendiri, Abdurrahman bin Auf itu memiliki 2 karung kurma segar. 2 karung kurma segar ini kalau dijual, pasti Abdurrahman bin Auf mendapatkan keuntungan yang banyak, sudah pasti. Karena Abdurrahman bin Auf selalu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia adalah orang yang bertakwa. Nah, dalam eksperimen ini Abdurrahman bin Auf ingin membuat dirinya ini gagal, merasakan kegagalan dalam hidupnya. Maka Abdurrahman bin Auf menukar 2 karung kurma segar ini dengan 2 karung kurma busuk, dengan harapan bahwa saat ini dia akan menjadi orang yang rugi karena mungkin tidak akan ada orang yang membeli kurma busuk ini. Ketika kurma busuk ini sudah ada di tangan Abdurrahman bin Auf, maka dengan penuh optimis dia berkata, inilah saatnya saya bisa merasakan kesialan dalam hidup saya. Inilah saatnya saya bisa merasakan kegagalan dalam hidup saya. Akan tetapi begitu kurma tersebut ada di tangannya seorang Abdurrahman bin Auf, dia mendapati kabar bahwa ada seorang kepala suku yang sedang mengalami sakit, yang sedang menderita sakit, dan obatnya yang dia cari adalah 2 karung kurma busuk, dan dia siap membeli 2 karung kurma busuk tersebut berapapun harganya, berapapun akan dijual harganya oleh Abdurrahman bin Auf, si kepala suku tersebut berani untuk membelinya. Nah, dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa Abdurrahman bin Auf pun ketika ia ingin menggagalkan dirinya sendiri tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kurma busuk yang sudah ada di tangannya malah dibeli dengan harga yang lebih mahal, bahkan jauh lebih mahal ketika dia menjual kurma dalam keadaan yang segar. Nah, pemirsa Humasa channel yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah seperti ini, kisah-kisah inspiratif seperti ini yang memuat takwa di dalamnya, kalau kita ceritakan kepada masyarakat awam di sana, ini akan menggetarkan hati mereka, memberikan informasi bahwa ternyata seperti inilah takwa. Wujudnya memang gaib, tapi kenyataan itu bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah Abdurrahman bin Auf tadi, ketika ia berencana untuk mengagalkan dirinya sendiri, ternyata Allah Subhanahu wa taala tetap berkehendak lain dengan alasan Abdurrahman bin Auf adalah orang yang bertakwa. Maka semoga takwa tetap menjadi tujuan utama kita dalam kehidupan ini. Kemudian berikutnya yang kedua,
adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga sebagai ganjaran kepada orang-orang yang berpuasa. Bahkan ada sebuah pintu surga yang disebut dengan Babur Royan yang dihususkan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Nah, ini kita sampaikan kepada masyarakat bahwa ada satu pintu yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa dan itu disebut dengan Babur Royan. Apakah itu tidak menarik? Maka kita berusaha memperkenalkan surga itu kepada masyarakat sehingga surga tetap menarik. Jangan sampai yang menarik sama mereka adalah barang-barang yang ada di pusat perbelanjaan, karena informasinya mudah untuk mereka dapati. Mereka buka smartphone mereka bisa mendapatkan informasi dari barang-barang yang ditawarkan tersebut. Lain halnya dengan informasi surga. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan secara detail surga itu di dalam Al-Qur'an. Karena Allah tahu bahwa manusia adalah makhluk yang pragmatis, tidak boleh hanya disampaikan bahwa surga itu adalah sesuatu yang indah. Akan tetapi Allah menarasikan surga itu sedetail mungkin sehingga surga itu tetap menarik untuk manusia, tetap menarik untuk umat Islam itu sendiri. Akan tetapi informasi yang detail ini masih juga tidak sampai, kadang-kadang juga tidak sampai kepada masyarakat awam, sehingga surga tidak menarik lagi untuk mereka. Ketika dipertemukan antara suatu hal yang berbau dosa yang itu menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka dan satu hal yang berbau ibadah dan itu bisa menyebabkan mereka masuk ke dalam surga, akan tetapi mungkin dalam satu kejadian tersebut mereka lebih memilih perbuatan dosa karena informasinya lebih banyak sampai kepada mereka daripada daripada amal soleh yang surga sebagai balasannya tidak sampai kepada mereka. Nah, dalam hal ini kita bisa membaca terjemah dari surah Al-Waqi'ah, terjemah dari surah Al-Insan, terjemah dari surah An-Naba yang memuat informasi surga itu dengan nyata. Misalnya dalam surah Al-Insan, wadaniyatan alaihim zilaluha wa dzullilat qutufuha tadzlila. Nah, digambarkan bahwa kalau kita ingin makan sesuatu, ingin makan buah di surga itu, dia jarak semua buah itu dalam keadaan dekat. Jadi bisa langsung dipetik. Kalau di dunia masih naik tangga, maka sampai di surga tidak perlu untuk lagi naik tangga untuk bisa menggapai buah-buahan tersebut. Walahmi toirim mimma yashtahun. Jadi kalaupun kita suka makan burung, maka burung itu yang akan mendatangi seseorang itu dalam bentuk apapun yang dia inginkan. Inilah gambaran surga begitu detail Allah Subhanahu wa taala narasikan dalam Al-Qur'an. Kita baca, kita informasikan kepada mereka sehingga takwa sampai kepada mereka tetap menarik, surga sampai kepada mereka tetap menarik, sehingga puasa itu menjadi semakin menarik karena mereka tahu apa yang mereka dapatkan dari puasa ada takwa, dan mereka tahu apa yang mereka dapatkan dari puasa ada surga, dan takwa dan surga itu semakin menarik di mata mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menjalani hari-hari akhir di bulan suci Ramadan, dan semoga juga Allah memudahkan kita untuk menyebarluaskan kebaikan kepada mereka sehingga sama-sama bisa kita nikmati wejangan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kenikmatan beribadah di bulan suci Ramadan. Mungkin ini yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe Humasa Channel. Insyaallah akan menghadirkan berbagai macam informasi menarik untuk Anda. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.